Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin kita baru menyelesaikan al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan di satu tempat itu bisa jadi pertimbangan hukum ya. Pertimbangan hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariah, selama adat itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan, martabat kemanusiaan, selama adat itu memberikan maslahah ya, seperti kebiasaan jual beli di satu kampung, di satu tempat dengan uang tertentu. Itu. Lakukanlah itu. Al-adatu muhakkamah. Yang kedua kemarin al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lagi. Dengan ijtihad lagi. Namanya juga ijtihad li'anal ijtihad as-sani, karena ijtihad kedua laisa aqwa minal awal, tidak lebih kuat dari yang pertama. Jadi ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad. Al-ijtihadu la yuzalu bil ijtihad, di kalimat lainnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 38. Ayatnya baca fastabiqul khairat ya. Berlomba-lombalah kamu, fastabiqu itu berlomba-lombalah kamu al khairat, dalam kebaikan. Ada berlomba-lombalah kamu, fastabiqu, istabaqo yastabiqu istibaqon, itu berlomba. Musabaqah itu kan perlombaan artinya. Al khairat dalam hal yang baik, dalam kebaikan. Lahirlah sebuah kaidahnya al-isaru bil ibadati mamnu'un. Al-isaru bil ibadati mamnu'un. Iya. Jadi tentang kedermawanan itu level-levelnya, level kedermawanan itu ada yang disebut sakha. Sakha itu memberikan sebagian, menahan sebagian, 50-50. Sakha itu dermawan itu. Lebih tinggi lagi dari dermawan adalah al-jud, bukan judi ya. Jud itu dermawan juga, tapi lebih tinggi nilainya dari sakha, itu bisa 80-10. Al-jud. Dan paling tinggi adalah isar ya, isar. Tapi isar itu jadi mendahulukan yang lain. Isar itu mendahulukan yang lain. Seperti sifat orang Ansor, kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin itu mendahulukan kaum Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang Ansor itu mendahulukan orang-orang Ansor itu mendahulukan orang Muhajirin daripada dirinya sendiri, walau kana bihim
khososoh, meskipun mereka sangat membutuhkan. Isar. Tapi isar itu dalam ibadah itu terlarang, nggak perlu. Al-isar bil ibadah mamnuun. Isar dalam urusan ibadah itu terlarang. Itu. Kalau urusan ibadah itu jangan mendahulukan orang, tapi dahulukan diri sendiri. Harus yang digunakan untuk ibadah itu fastabiqul khairat. Kita kan suka kebalik, kalau urusan makanan, urusan dunia kita nggak ada isar. Urusan ibadah mangah ke depan, dorong-dorongan ke depan itu. Paling belakang itu udah jadi adat begitu. Ya. Padahal mah harus fi sodril majalis, di barisan paling depan. Gak ada urusan udah masuk ke sini, urusannya urusan syariah. Yang ketika masuk masjid yang berlaku adalah syariah. Enggak ada lagi yang lain. Syariah udah, siapa yang duluan paling depan. Urusan ibadah jangan mengandalkan orang. Al-isaru bil ibadati mamnu. Misalkan mau azan, kamu aja, bukan kamu aja, saya aja. Al-isaru bil ibadah, isar dalam ibadah itu mamnu. Kalau baca juga sama, isar dalam ibadah tuh kalau baca, duluan tuh harus rebutan. Jangan kamu dulu. Ya, itu jadi isar dalam ibadah itu kagak ada. Mamnu, terlarang. Al-isaru bil ibadati mamnu. Dalilnya itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi ada basa-basi kalau di kampung itu. Kalau kalau ada orang tua atau apa, kita suka ingin mendahulukan. Ya diatur aja lah. Yang penting prinsipnya isar dalam ibadah itu, isar itu mendahulukan yang lain ya. Isar dalam ibadah itu kagak ada, gak usah. Seperti al-isaru bisofil awal, isar dalam urusan saf paling awal. Itu nggak usah dorong-dorongan, kita duluan. Al-isar bisofil awal, harus duluan. Al-isar bima ittoharoh, isar dalam urusan air untuk bersuci. Nah, di kita nggak usah lah ya, di kita mah udah nggak masalah nih. Wa yusatirul aurat, dan menutup aurat, harus duluan itu isar tentang menggunakan air untuk wudhu, nggak apa-apa kita duluan. Al-ithar li talabi ghairi, mendahulukan orang lain untuk mencari linawiyati apa? Fi qiraatil ilmi. Dalam di sini qiraat, di sini maksudnya mengajar di sini ya. Isar mencari orang lain, mendahulukan orang lain untuk apa? Giliran mengajar. Nah, iya, jadwal. Ya, dahulukan dahulukan yang dalam negeri. Maksudnya gini, di kampung kita ada kiai 1, 2. Kita nyari keluar jauh-jauh. Padahal yang dekat juga sekalian menghargai dia, memuliai itu. Kan ada hubungannya dengan kita. Itu kira-kira prioritas itu yang dekat. Al-isar li talabi ghairihi, mendahulukan orang lain dalam, iya, paling tidak dahulukan yang dekat lah gitu. Dahulukan yang dekat. Al-isar li talabi ghairihi,
Dalam tentang pada giliran ya fi qiraatil ilmi. Ngapain sih jauh-jauh, kan Pak ini juga bisa khotib. Nah kayak gitu. Ngapain sih nyari jauh-jauh, kan Pak ini juga bisa ngajarin itu Pak. Iya. Sesekali ya bolehlah cari yang ini. Itu sih menurut saya secara ekonomi juga bener juga sih. Secara apapun bener juga itu. Bener. Nah. Kemudian al-isaru biqadai hajah al-muhtaj. Isar mendahulukan orang lain dalam menunaikan kebutuhan, menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan, seperti makanan untuk fakir miskin. Nah itu boleh tuh isar tuh, harus dahulukan orang lain. Biqadai hajatil muhtaj kait amil masakin wal yatama. Isar maksudnya harus isar di situ, harus mendahulukan orang lainnya dalam menunaikan hajah, kebutuhan seperti makanan baik fakir miskin dan anak yatim. Seperti kalau dalam ayat tadi saya baca itu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh atau Al-Hasr ayat 9 itu. Itu yang dialami oleh para sahabat Ansor terhadap kaum Muhajirin itu. Ya, yang contoh nomor 4 itu. Isar biqadail hajah, dalam menunaikan hajah. Itu berlomba-lomba itu orang Ansor itu. Kemudian kaidah yang kedua dari fastabiqul khairat, kaidah kedua adalah baca ya, al-isaru bi ghairil ibadati matlubun. Al-isaru bi ghairil ibadati matlubun. Sekarang bacanya digabung 1 dan 2 ya. Yang pertama, al-isaru bil ibadati mamnu'un. Al-isaru bil ibadati mamnu'un. Al-isaru bi ghairil ibadati matlubun. Al-isaru bi ghairil ibadati matlubun. Ya, isar dalam urusan selain ibadah, maksudnya urusan keduniaan, urusan muamalah, itu malah dituntut, diharuskan, dituntut itu. Isar bil miskin, isar bil libas, al isar bit ta'am. Al isar bil miskin itu gini, mendahulukan yang lain yang lebih miskin. Kalau ada yang lebih miskin, yang lain aja. Ini yang nggak ada di kita ini. Kita mah yang cukup aja malah merasa saya miskin, saya juga miskin. Jadi gitu kebalik. Bikin laporan saya miskin, saya miskin. Sebaliknya kalau ada orang ngasih ke kita, apa masih ada lagi yang ada yang lebih gitu. Isar bil miskin itu berikan sesuatu kepada yang lebih miskin. Bukan sebaliknya, kita tidak perlu malah pura-pura jadi miskin, belaga jadi miskin. Oh, nah ini di kita dari dulu nggak selesai masalah ini nih. Nah, kalau udah urusan pembagian itu yang cukup aja mau miskin. Al-isaru bil miskin. Nah kasusnya dalam sebuah peperangan ada mencari orang yang terluka, mencari korban, ada sedang kehausan menjelang mati itu air gitu ya. Dihampirilah ke orang itu. Kemudian setelah dekat tidak jauh dari situ ada juga yang teriak air gitu. Lalu dia berikan ke dia aja, mungkin dia lebih butuh. Nah, maksudnya gitu. Mungkin dia lebih butuh ke dia aja. Nah, yang kedua juga sama. Begitu dia mau minum, ada lagi yang teriak ke sana aja. Mungkin dia lebih perlu, saya belakang saya nggak apa-apa masih kuat nih kayaknya gitu. Nah, itu. Susah begini itu ya. Kalau urusan makan, minum, biasanya gue dulu.
Buktinya kalau urusan makan pasti duluan ngantri. Iftar. Itu susah, ini mah jadi adat kebiasaan ya. Urusan pembagian, urusan makanan, urusan pasti desak-desakan, pasti ngantri, pasti berebut gitu. Takut tidak kebagian. Susah menanamkan yang begini jadi budaya itu. Tahu gak sebabnya? Karena yang gratis itu lebih enak. Lebih enak. Ayam goreng, tapi beli sendiri enak. Tapi ayam datang sendiri itu lebih enak. Pokoknya orang kaya pun kalau orang gratis itu memang enak. Memang siapapun. Abu Rizal Bakri juga begitu. Pakai ngomong orang lagi ya. Al-isaru bit-ta'am, ya udah ya. Nah ini nih nomor 4 nih. Tarkul akhdha min malis sadaqati. Nah ini mestinya sampai nih pesan ini sebenarnya ke masyarakat bawah itu ya. Tapi jarang sampai nih pesan ini saya kira. Tarkul akhdha min malis sadaqati isarun lil ghairi. Baca nih. Tarkul ayo. Akhdha min malis sadaqati isarun lil ghairi. Utawi tarkul akhdha, meninggalkan untuk mengambil harta sodakoh, meninggalkan untuk mengambil harta sodakoh itu sebenarnya itu isar lil ghairi terhadap yang lain. Ada enggak orang rumah yang berani menolak zakat? Biarpun ada rumahnya, rumah sendiri segala macam, di rumah beras banyak misalnya, boro-boro nolak, nyari, daftarin gue nggak kedaftar, Padahal kalau saya nggak deh. Waduh, keren kalau ada yang begitu ya. Tarkul akhdha, meninggalkan sesuatu untuk mengambil, meninggalkan untuk mengambil harta sodakoh itu isarun. Tapi bukan berarti ngambil gak boleh. Boleh aja ngambil. Boleh aja ngambil. Biasa. Iya. Tapi paling tidak gak usah menolak atulah, gak usah mendesak gitu paling tidak. Tarkul ahda min malis sadaqah isarun lil ghairi. Karena kalau kita tidak mengambil berarti lumayan ada agak lebih buat yang lain. Itu. Yang kedua berikut tarkut tijarati fi syai'in yarju fihi ribhan li ghairihi. Tarkut tijarati ya. Ini mau pilih. Tarkut tijarati fi syai'in yarju fihi ribhan li ghairihi. Ribhan itu laba ribhan itu. Pama rubihat tijaratuhu kan rubihat. Dan terjemahnya silakan meninggalkan. Yuk. Baca yang ada terjemahnya. Ini enggak ada. Cuma salam kapal. Oh. Memang nggak ada terjemahin di situ ya. Meninggalkan perdagangan, meninggalkan untuk tidak menjual sesuatu, itu yarju kembali fi padanya ribhan li ghairihi, akan menjadi keuntungan bagi yang lain. Tapi ini susah yang begini. Ini orang dagang beras nih, saya gak dagang beras. Kalau saya tidak dagang beras akan menjadi laba buat orang sana lebih banyak. Karena saya tidak jualan
beras misalnya. Ada juga. Ada yang begitu. Ada 1 2. Nggak enak nggak usah jualan gas, kan warung itu sudah jualan gas. Ada Ustaz. Nah, kalau meninggalkan perniagaan sesuatu itu akan kembali fihi kepadanya itu ribhan li ghairihi, menjadi laba, menjadi keuntungan bagi yang lainnya. Puasa nggak berlaku. Ya itu dalam kondisi-kondisi tertentu sebisa kalau memang bisa ya. Kalau bisa memang boleh lah. Bisa dengan benar. Maksudnya tapi tinggi banget kalau orang moral sudah begitu ya. Ada orang warung kecil Pak, warung kecil, dagangan sesuatu itu. Kita ini kaya warungnya besar nih. Warung kecil itu jualan beras Pak, jualan beras. Kita mau jualan kelontongan banyak gitu ya. Murah. Kalau sampai kita berani, saya nggak usah jualan beras. Karena kalau jualan beras akan kembali ke dia semua itu. Karena dia kan besar, pasti lebih menarik lah. Yang tadi warung kecil jualan beras, itu bisa pelanggannya bisa habis. Padahal cuman itu-itunya dia jualannya. Tapi kalau sama-sama kelontongan, oke sama-sama kelontongan ya. Ada beras, ada itu. Ini ada orang penjual beras kecil. Dia jualan beras doang Pak. Lalu kita bikin toko kelontongan. Kalau nggak jual beras itu keren itu. Karena kasihan sih ini. Ini kan cuman beras doang dia berasnya. Isar itu. Isar. Jadi masih memikirkan yang lain untung. Keren itu. Nah, ini satu selesai ya tentang isar. Jadi isar itu hanya urusan dunia, urusan harta, urusan makanan, urusan minuman, urusan dagang, urusan bisnis, urusan tidak mengambil sedekah, tidak mengambil hak. Tidak mengambil hak itu boleh. Bagus kan isar tidak mengambil hak itu. Nah, dari sini ada perkembangan pemahaman. Tadi di sini tidak mengambil jatah sedekah itu isar buat yang lain, karena supaya yang lain dapat lebih banyak. Karena sedekah itu mungkin hak, tidak mengambil hak itu malah bagus, karena akan menjadi buat yang lain. Kalau memang bisa, tapi sedikit berkembang ini, tapi wacana hukum aja. Ini juga berdasarkan guru saya tuh dulu. Warisan itu kewajiban apa hak? Pertanyaannya. Harta waris itu kewajiban apa hak? Bagi yang diwarisi. Hak. Kewajiban, kalau kewajiban bagi siapa? Bagi yang membagikan. Bagi yang punya ini ya. Yang punya kan nggak ada yang punya, meninggal kan. Semuanya penerima warisan itu, semuanya penerima. Kalau pemberinya sudah nggak ada. Jadi harta waris itu hak apa kewajiban? Hak. Sesuatu yang kita terima, bukan wajib kita terima. Kalau menolak hak boleh nggak? Saya nggak usah. Boleh nggak gitu? Secara logika boleh ya. Kalau warisan itu hak. Nah, ada yang pemahaman seperti itu. Karena itu, tapi ada yang lebih ideal lagi. Bagikan sesuai dengan hukum, lalu setelah itu berikan setelah dibagi. Bisa juga. Orang yang menganggap warisan itu kalau sepakat semuanya dibagikan rata, semuanya sepakat, boleh. Itu yang punya pemahaman itu berdasarkan warisan itu bukan kewajiban tapi hak. Hak. Nah, dibagi sekian-sekian itu kalau memang semua menuntut. Kalau memang harus, ya kamu sekian, tidak boleh lebih. Tapi kalau semuanya ridho, nggak apa-apa dibagi bareng. Berarti di dalamnya ada punya saya ke dia, punya dia ke saya, punya. Tapi sedikit itu lemah, tidak banyak pendukungnya. Yang ideal dibagikan sesuai aturan. Setelah itu kalau mau tidak diambil silahkan. Bagikan aja nggak apa-apa, bagikan. Setelah dibagikan, punya saya buat si ini, atau punya saya buat si ini berdua nih. Saya laki-laki nih, ada ibu-ibu berdua.
bagi 2 ya buat bagian saya, buat kamu sama kamu. Tapi setelah dibagi ya itu lebih enak, lebih tidak kontroversial. Kalau yang tadi masih ada yang menentang, ada kontroversialnya. Tapi perlu dihargai juga pemahaman itu. Dari berdasarkan warisan itu hak apa kewajiban? Jawabannya hak. Boleh nggak hak itu nggak diambil? Boleh. Dari sisi itu ya. Tapi masih banyak penentangnya. Tidak populer lah. Artinya kalau ada orang yang membagikan rata laki dan perempuan, tapi berdasarkan keridhaan, kita nggak boleh menghakimi dia itu salah gitu, karena masih ada ijtihad. Tidak boleh menghakimi dia tidak menjalankan syariat gitu. Nah, ya. Kemudian udah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda ini untuk dalil yang bawah ini Pak, bukan untuk yang kemarin. Itu bab tadi udah selesai. Sekarang qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ayo baca. Ra'iyatihi. Kullukum setiap kalian ra'in. Ra'in itu pengembala atau pemimpin. Penggembala itu atau pemimpin ra'in. Yang dipimpin disebut rakyat, ra'iyah. Ra'in pemimpin. Wa kullukum dan setiap kalian mas'ulun akan diminta pertanggungjawaban. Akan ditanya, mas'ulun akan ditanya an tentang ra'iyatihi kepemimpinannya. Ra'iyah kepemimpinan, kalau rakyah yang dipimpin. Rakyat itu bahasa Arab, rakyat itu artinya orang yang dipimpin. Rakyat. Rakyat bukan bahasa Indonesia, rakyat bahasa Arab. Nah, lahirlah kaidah tasarruful imami alar ra'iyati manutun bil maslahati. Ya. Tasarruful imami ala ra'iyati tun bil maslahati. Tasarruful imami, ayo. Ala ra'iyati manutun bil maslahati. Nanti kelompok yang ini gak boleh kemana-mana habis Isya, harus ada kewajiban menghabiskan makanan nanti. Saya udah bikin liwet saya 2 liter. Nah, nanti makan liwet. Jadi yang bikin 100% tangan saya itu. Sorangan. Tasarruf, kebijaksanaan atau kebijakan imam, kebijakan pemimpin ala ra'iyati terhadap rakyat, terhadap yang dipimpin. Kebijakan pemimpin terhadap yang dipimpin itu manutun, harus dilandasi bil maslahah, pertimbangan kemaslahatan, harus didasari pertimbangan kemaslahatan. Bismillah. Tahu film Avatar? Membagi, ada semangka gede, diambil sedikit ujungnya, dikasih ke monyet yang kecil. Yang gedenya dikasih ke tunggangan dia yang gede segede gajah itu ya, yang tempat. Si monyet kecil itu melihat, maksudnya kok dia gede, saya kecil gitu. Kamu tuh jangan ngiri katanya. Kan dia melihat badannya gede, kamu badannya kecil, sesuai lah. Jadi adil itu tidak harus sama, tapi proporsional namanya. Kalau adil itu sama, itu nggak sama kan? Adil itu proporsional. Tapi dalam kasus tertentu kalau semuanya sama, ya harus sama, tidak ada pilihan. Tapi dalam hal yang lain ya tidak harus sama adil itu. Pemimpin itu. Karena kalau memberikannya sama, tidak memberi masalah ke sini. Pertimbangannya harus masalah sesuai dengan kebutuhan. Silakan baca contohnya Pak, nomor 1. Idza
Ketika imam membagi zakat terhadap beberapa. Nah ini yang saya makanya saya yang bagi zakat atau agak berat juga ini. Kalau ngikutin kaidah ini mah berat, gimana caranya? Maka diharamkan memberikan kelebihan kepada salah satu aslaf jika kebutuhannya sama. Nah, kan susah. Coba kalau ada rumah kebutuhannya sama, saya kasih selain gede, selain yang satunya kecil. Tapi kasusnya ini kebalik di sini. Kebutuhannya beda, dikasihnya sama. Kasih 100.000 semua. Padahal kebutuhannya macam-macam. Nah kan, tapi kalau mau diteliti satu-satu kan nggak mungkin. Saya nggak sanggup itu terus terang itu. Aduh, gimana caranya itu? Kalau di kampung saya mah, jadinya gini Pak. Ya, misalnya nih contoh ini miskin, ini fakir. Miskin sama fakir kan kebutuhannya pasti sama kan. Nah, yang fakir mah kebutuhannya ini beda-bedain. Ya memang harus beda-beda karena kebutuhan beda-beda prinsipnya gitu. Tapi mengerjakannya itu nggak bisa itu. Ada amil 8 orang. Kalau di kampung sih bisa. Di kampung mah tahu bisa. Di kampung mah saya tahu lah rumah ini. Kalau untuk di kota itu susah. Saya masih kalau ada yang bisa saya nggak mau tuh bagi zakat tuh yang lain aja. Ya, saya terus terang aja berat. Ini kalau ngikutin ini. Tapi fattaqullaha mastata'tum semampu mungkin. Pertanyaannya siapa ambil zakat yang sanggup seperti ini? Gak bisa. Ayo termasuk Bajnas sama bisa berani tantang kalau bisa sesuai dengan ini pembagiannya. Gak mungkin. Susah masalah kemana? Itu ya satu aja. Jadi kalau membagi zakat seorang pemimpin zakat kebutuhannya itu sama, kita kasih beda, salah. Kalau dibalik juga sama, kebutuhannya sama, kebutuhannya beda, kita kasih sama, salah. Kalah sama si Avatar tadi. Maksudnya saya cerita Avatar itu kan masuk ke sini. Avatar tuh bisa tuh, hebatnya. Gampang kalau soal itu mah. Kalau orang sekampung begitu beda-beda dikontrakan, diteliti satu-satu. Terus kita ngitungnya gimana tuh? Tapi kalau sanggup diteliti di data ini oh disimpulkan ya. Oh. Belum nanti ngiri, belum masalah ngirinya lagi. Yang kedua, contoh kedua. Tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk memilih imam dalam sholat yang fasik walaupun secara hukum sah menjadi makmum. Nah, karena hukumnya adalah makmum. Iya. Kalau kita datang ke sebuah masjid, ada imam, kita ikut, sah sholat imam meskipun imam itu ternyata fasik misalnya. Fasik. Tapi kalau kita di sini mau mengangkat imam, ya diusahain yang tidak fasik gitu maksudnya. Ya gimana ya? Fasik itu suka ngemplang utang misalnya gitu. Ngemplang utang, suka bohong. Itu kan kefasikan. Bohong. Atau masih suka dugem gitu ya, imam ada nggak dugem? Ini cerita Pak Marzuki Mustamar itu. Tapi ceritanya nggak enak buat Muhammadiyah. Ada Masjid Muhammadiyah, ketua takmir itu orang NU. Ini memang cerita dia. Kalau cerita kita juga punya pasti ya. NU. Kenapa? Sebab di antara yang ngurus di situ katanya suka dolanan pakai celana pendek main badminton gitu, lari gitu, pakai celana pendek gitu. Orang-orang nggak suka dengan dia itu. Malah lebih suka kepada tetangga yang kebetulan dia NU. Ya udah bapak aja yang jadi. Tapi kebalikannya juga pasti ada itu cerita begitu tuh. Nah ini kan yang menceritakan kan kayak NU ya pasti ceritanya kayak begitu. Jadi di sebuah lingkungan PCM Muhammadiyah itu takmir masjidnya itu orang NU, masih orang NU di Malang itu cerita deh itu. Gara-gara itu tadi si takmirnya itu kagak disukai karena ya masih suka begitu.
ceritanya itu. Masyarakat itu kurang suka. Ya itu tadi tah. La yajuju li ahdin min miwulatil umur, memilih pemimpin, orang yang memilih imam, orang yang tidak disukai di dalam sholat ya, di dalam sholat yang tidak disukai itu. Itu bacaannya bagus segala macam juga, kalau ya kurang akhlaknya kurang bagus memang dihindari. Jadi yang mahal jadi imam itu apa? Menjaga diri ini. Yang mahal jadi imam itu menjaga diri. Masih kongko gitu apa? Berat memang. Sama jadi marbot juga yang mahal itu masalah menjaga dirinya jadi marbot. Yang ya kan jadi marbot juga gak boleh sembarangan juga kan, termasuk merokok tuh. Kalau di sini jadi imam merokok udah nggak diterima di sini. Jadi kalau marbot masih diterima di asal jauh dah. Masih dimaklumi asal jauh. Kalau bisa sih nggak usah. Jangan sampai bau mas. Terus yang ketiga apa? Tidak diperbolehkan menggunakan harta baitul mal untuk orang yang tidak butuh dan mengabaikan orang yang lebih butuh. Oh iya. Ini masalah ya, kembalinya kepada masalah bahwa menjadi imam itu pertimbangannya harus bisa memimpin dengan pertimbangan maslahah. Tidak boleh membagikan harta baitul mal kepada orang yang tidak butuh, jelas itu ya. Sebaliknya harus mengabaikan yang sangat butuh, itu jelas itu ketidakadilannya. Saya kira udah. Jadi hari ini kaidah 3 ya. Al-isaru bil ibadati mamnuun. Isar dalam urusan ibadah itu terlarang. Al-isaru bi ghairil ibadati matlubun. Isar dalam urusan selain ibadah itu dituntut, diharuskan, dianjurkan. Itu ayatnya fastabiqul khairat. Jadi sekali bapak-bapak ya, kalau urusan ibadah jangan mendahulukan orang, jangan isar, ayo adzan duluan, qomat duluan, apa yang maju paling depan, sop paling depan, menolong orang duluan. Jangan bapak aja yang nolong. Duluan kalau isar. Tapi yang isar dalam urusan harta, masalah miskin, masalah makan, masalah minum, itu boleh, harus didahulukan yang lain. Urusan makan, urusan minum, urusan yang lain-lain belakangan. Jangan dibalik. Dan terakhir, kaidah yang terakhir, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan imam di dalam memimpin itu harus dilandasi dengan maslahah, kemaslahatan, maslahah. Nah, ke bawah udah lain lagi karena ada dipisahkan dengan hadis ya. Jadi kaidah ini udah satu aja, cuman kaidahnya ini. Dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu melahirkan satu kaidah. Dalam buku ini mungkin kaidah tempat lain banyak lah ya. Ini kan dibatasi sangat dasar sekali. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa lembar lagi sih.